Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sehobi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang kita banggakan dimanapun Anda berada. Semoga pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih dianugerahi kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan tentunya rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Karena tanpa itu semua, hidup kita tidak akan terasa bermakna ya kawan-kawan. Jadi kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan rezeki yang melimpah itu 4 hal yang mendukung dalam kehidupan kita. Jadi saya selalu mendoakan buat subscriber Prabu Farm, pelanggan-pelanggan Prabu Farm, sahabat-sahabat sehobi dimanapun Anda berada, pokoknya agar selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan tentunya rezeki yang melimpah. 4 faktor yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kali ini saya akan membahas masih seputaran bubul ya kawan-kawan. Ini ada komentar dari channel Alif Alif. Masalah bubul ini ada yang memang turunan bos, biarpun dikasih perawatan champion tetap kena. Manideng di Thailand aja juga bubulan. Waduh, ini udah pernah ngecek ke Thailand ini mungkin sahabat kita ini. Padahal kalau perawatan yang sudah nggak diragukan, karena ayamku yang bubulan juga ada dan itu selalu terjadi sama anak dari babonku yang namanya Mai. Oke lah, panjang lebar pokoknya intinya bubul itu menurut beliau memang turunan. Nah, kita kupas masalah ini ya kawan-kawan. Jadi logikanya begini, kalau memang bubul itu penyakit turunan, satu, berarti tiap kali beranak, entah itu dari keturunan babon atau pejantan, semuanya bubulan. Jadi anaknya bubulan itu bisa salah satu faktor yang mendukung untuk statement bahwasanya bubul itu turunan. Yang kedua, yang kalau ayam itu bubul dari kecil. Nah, dari kecil kutuk, ya jangan kutuk lah, 2-3 bulan udah bubulan, berarti itu turunan. Kalau bubulannya di atas usia itu, misalnya kok ya rata-rata umur berapa saya kurang tahu ya punya beliau, karena di tempat saya tidak ada ayam bubulan terus terang. Jadi kalau memang mulai harusnya dianalisa, mulai kalau punya yang terah bubul itu maksudnya biar membuktikan itu berdasarkan keturunan atau bukan atau penyakit, itu harusnya dianalisa dulu. Analisanya begini, rata-rata ayam kena bubulnya di umuran berapa. Nah, itu terus analisa, misalnya kena bubul rata-rata di umur 7 bulan mas. Oke, kita harus lihat perbedaan perawatan atau perlakuan di umur 7 bulan dibandingkan dengan umur di bawahnya. Umur 5 bulan kan belum ada bubulnya. Kenapa umur 7 bulan bisa ada bubulnya? Harusnya dianalisa seperti itu. Walaupun mungkin ada ayam yang rentan sekali kena bubul itu ada, yang terus terang yang cakar bawahnya itu ada sisik-sisiknya seperti nogo apa ya istilahnya itu, nogo temuran sisik samping, batu lapa. Nah, ayam batu lapa, terus ada ayam batu rantai, ayam batu rambat yang bawah cakarnya itu ada sisik-sisiknya, itu rentan sekali bubul. Itu kenapa? Bukan karena bubul itu turunan ya kawan-kawan, karena sekali bawahnya ada sisiknya, itu kotoran rentan sekali masuk di celah-celah itu. Jadi ketika kotoran masuk ke sela-sela sisik yang di bawah cakar, itu nanti akan menginfeksi, terjadi infeksi. Bubul itu sebenarnya hasil dari infeksi. Jadi kaki yang kotor terinfeksi, nanti dia akan membengkak. Nah, kurang bagusnya peternak kok tahu terah bubul seperti itu perawatannya terus ala kadarnya. Jadi wah, ini terus diambil kesimpulan bubul itu turunan. Kalau turunan dari kecil pasti udah bubulen ya kawan-kawan, karena turunan. Tapi ini bukan,
karena beda perawatan. Tuh. Jadi satu itu bubul itu karena ayam kakinya kena kotoran. Dan dua, berdasarkan pengalaman saya, bubul itu rata-rata ayam diumbar di lantai atau alas atau liter yang cukup keras. Jadi pasirnya kurang empuk dan kering, jadi keras kering, bebatuan kering, seperti itu rentan sekali kena bubul. Karena apa? Karena batuan kering itu kan kena tapak kaki berkemungkinan besar untuk menjadikan itu luka ya kawan-kawan. Jadi ketika luka kena kotoran itu pasti jadi bubul seperti itu. Terus ayam di box kok bisa kena bubul mas? Nah itu biasanya peternak-peternak yang kumuh, tidak memperhatikan kebersihan boxnya. Jadi ketika box itu kotor, box itu keras ya kawan-kawan, alasnya bambu ya. Bambu kadang ada paku yang mencuat, kadang bambunya masih tajam. Itu kemungkinan kena kaki, melukai, dan nanti dicampur dengan kotoran itu terjadi infeksi. Dan ketika infeksi nanti akan membengkak, jadilah itu bubul. Nah, jadi secara pengambilan kesimpulan paling tidak harus ada kita dalami unsurnya itu logis atau enggak, jadi ilmiah atau enggak seperti itu. Jadi kalau faktor bubul itu kok faktor keturunan, saya rasa tidak, karena ayam tidak ada yang netes langsung bubul. Itu pendapat saya. Tapi karena kotoran dan juga infeksi luka yang terjadi pada cakar atau kulit kaki bawah seperti itu ya kawan-kawan. Jadi kalau untuk sebenarnya sih lebih baik menghindari bubul daripada mengobati bubul. Walaupun bisa kita terapi, kita obati bisa, tapi lebih baik menghindari. Dengan apa? Kita harus bersihkan tiap pagi ketika mandi jemur, itu cakarnya disikat ya kawan-kawan. Cakarnya disikat, jadi ada kotoran-kotoran yang masuk ke sela-sela itu langsung bersih. Terus yang kedua, misalkan ada gejala-gejala mau terjadi bubul, itu belum parah, jadi pengobatannya juga lebih gampang. Seperti itu kawan-kawan. Jadi ketika kita tahu-tahu, oh ayam saya ternyata bubul udah besar, udah pasti itu perawatannya nggak bagus. Nggak mungkin kalau perawatan champion ayam bubulen itu nggak mungkin. Karena apa? Karena ayam tiap hari kepegang, pasti dikontrol. Ayam bagus pasti dikontrol. Dikontrol baik dari segi fisik, dari segi stamina, kakinya itu pasti tiap hari dikontrol dan dibersihkan tentunya. Kalau ayam yang kena bubul, udahlah istilahnya jadi pedoman ini kata-kata saya. Kalau rata-rata yang ayam kena bubul pasti rawatannya tidak maksimal, pembersihannya tidak maksimal. Mungkin mandi jemur sebulan sekali atau 2 bulan sekali, jadi ayam nggak pernah dikontrol, nggak pernah dilihat kakinya seperti apa, nggak pernah disikat, nggak pernah dibersihkan, fix bubul. Jadi ikuti saja, coba ikuti kata-kata saya. Tiap pagi ayam Anda semua, kawan-kawan sehobi, tiap pagi dimandi jemur, kakinya disikat, bersih, rawatan yang maksimal. Nanti pelihara ayam itu sampai 1 tahun, kena bubul apa enggak? Kalau sampai kena bubul, yo nanti saya tak belajar lagi. Tapi kalau udah bersih kok masih kena bubul, nanti saya tak belajar lagi. Tapi kalau ayam kotor kena bubul, ya itu memang dari situ. Permulaan asal mula bubul ya dari infeksi yang terjadi dari luka pada kulit kaki dan terkena kotoran seperti itu. Jadi di samping membersihkan ayam, kandang juga harus bersih ya kawan-kawan. Dan alhamdulillah selama ini udah cukup lama saya tidak mendapatkan ayam saya bubulen. Ayam saya itu bubulen rata-rata di pembesaran karena kita tidak pernah pegang ya, kita umbar los ayamnya. Begitu kita tangkap, mau kita abar, kita periksa, cek kakinya, oh ternyata ada bubulnya. Seperti itu kemungkinannya. Tapi kalau untuk ayam rawatan saya jarang sekali ada bubulnya. Karena apa? Karena kita selalu bersihkan kotoran kakinya. Begitu ada, misalnya ada tanda-tanda mata ikan dikit, itu kita kletek, kita copot, kita bersihkan, kita obati, jangan sampai membengkak besar seperti itu. Kalau memang udah ada tanda-tanda seperti mata ikan itu, dibiarkan aja, tidak dikontrol, nggak akan lama itu, 1 bulan pasti udah bengkak, udah infeksi kakinya. Jadi harus tiap hari disikat seperti itu. Dia tidak akan besar.
dicopot, nanti disikat, dicopot. Itu tidak akan besar karena infeksi belum menjalar. Kalau udah infeksinya menjalar ya sulit. Jadi sekali lagi saya sampaikan secara pemikiran logis yang istilahnya ilmiah masuk akal, bubul bukanlah faktor dari keturunan, tidak ada kaitan ayam bubul dengan keturunan, itu tidak ada. Murni karena kurangnya perhatian pada ayam, kurang bersih dan perawatan yang seadanya seperti itu. Oke, terima kasih, semoga ini dapat menjelaskan, menerangkan. Jadi kawan-kawan kalau punya terah pejantannya bubul atau babonya bubul, takut kalau bubul itu menurun berdasarkan turunan, anaknya rutin dirawat. Tiap pagi dibersihkan cakarnya, disikat, syukur-syukur pakai sabun, deterjen atau detol, itu akan menghindarkan bubul. Nanti buktikan aja, piara 1 tahun atau 2 tahun bubulan atau enggak anaknya. Nah seperti itu kawan-kawan. Oke, terima kasih, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.